Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Finally, bersama aku Andi. Dan di video ini aku akan membahas tentang satu tren di TikTok yang sangat membanggakan dan disrespectful. Jadi ada semacam orang yang tidak punya akal membuat video tarian-tarian di TikTok, di mana di samping dia itu ada orang sakit, bahkan udah koma, dia tetap menari-nari di depan kamera seakan-akan tidak ada yang terjadi. Ini kayak bener-bener kayak nggak masuk akal gitu, nggak punya otak gitu. So kalau kalian penasaran kira-kira videonya kayak apa dan kenapa dia melakukan itu, jangan lupa untuk like, komen, yang penting di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa kelamaan lagi, langsung aja kita ke videonya. Beberapa minggu yang lalu aku menemukan video yang sangat menarik. Jadi video yang aku maksud adalah ada seorang ibu yang memanfaatkan bayinya untuk membuat video TikTok. Jadi bayinya ini sedang sakit, terus ibunya memanfaatkannya dengan melakukan tarian-tarian di TikTok, ditambah dengan musik-musik, dan diedit sedemikian rupa, lalu diupload. Dan of course ini mendapatkan jutaan views dan tentunya ribuan hujatan dari netizen. Sedikit yang aku tahu ya, jadi ibu-ibu tadi itu menjadi inspirasi bagi orang-orang atau pembuat konten untuk menirukan video tersebut. Dan sepertinya video itu tadi menjadi reaksi berantai. Jadi satu ada yang bikin, semua pada ngikut-ngikutin. Padahal kan ini suatu hal yang bodoh dan tidak pantas untuk ditiru. Dan dengan cepat itu akhirnya menjadi sebuah tren di TikTok, yaitu membuat video di depan orang yang sedang sakit. Dan kita akan melihat beberapa video di antaranya ya. Ini sedikit menguras emosi sih. Aku nggak habis pikir sih, jadi dia dengan seenak jidatnya, ibunya lagi terbaring lemah di kasur rumah sakit, tiba-tiba dia sempet-sempetnya bikin dance TikTok gitu. I mean kalau misalkan dia bikin videonya tidak di samping ibunya, mungkin kayak is okay. Cuma nih posisinya itu ada ibunya yang sedang sakit, jadi dia kayak seakan-akan menari-nari di atas penderitaan ibunya. Sangat-sangat kayak disrespectful ya guys. By the way, kalian lihat gak sih reaksi adiknya yang sedang baca koran terus kayak ngelirik kakaknya tuh kayak, di apaan dah lu, kayak nggak jelas gitu loh. Ya untung masih satu family gitu loh, coba kalau nggak udah ditempeleng gitu. Terus guys, beberapa hari kemudian aku nggak yakin tentang keaslian artikel ini, tapi ada satu judul di Reddit yang mengatakan ibunya meninggal keesokan harinya. Wow, itu pasti dia merasa bersalah banget sih. Terus akhirnya si mbaknya itu bikin semacam klarifikasi di TikToknya. Aku rasa dia bukan bersalah atas kematian ibunya, tapi dia lebih takut karena dihujat netizen. Gue rasa dia sama ibunya nggak begitu sayang karena nari-nari dengan penuh kegembiraan gitu loh guys. Oi gente, meu nome é Stephanie, pra quem não me conhece. Eu tô vindo aqui falar sobre o vídeo que tá repercutindo e sobre esses ataques que eu tô recebendo. Primeiramente, a minha mãe não tinha falecido na hora do vídeo. A minha mãe, ela tava numa luta contra o câncer já fazia um ano. Teve altos e baixos. E nas últimas semanas de dezembro, ela piorou. Jujur aku nggak tahu sih apa yang dia katakan, karena mungkin dia berbicara bahasa Portugis, Spanyol, aku nggak tahu. Tapi berdasarkan penerka-nerkaan aku, mungkin dia kayak menyesal sudah membuat video itu dan dia ingin minta maaf sama ibunya, sama netizen karena udah memberikan contoh yang tidak baik gitu loh. Can everyone pray for my baby please? It's been treatment after treatment, and his asthma won't let up. So he's being admitted to the pediatric unit. Ya, dari video tadi itu cukup bikin gondok. Itu ada ibu-ibu, terus di samping ada bayinya yang sedang kayak sakit gitu kondisinya. Dan kalian bisa lihat dia bisa tersenyum dong membuat video itu sambil menari-nari kayak, what, itu anak lo sedang sakit loh, bisa-bisanya dia kayak membuat bikin video TikTok gitu kayak What? You may not touch my belly button. That's my body, and I don't want you to touch it that way. Yeah, you may touch your own belly button, but I do not want my belly button to be touched. Okay? No. Yes, I am in charge of my body. And you are in charge of your body. And right now, I don't want my body to be touched on my belly button.
Yeah, okay. So you can touch your belly button because that's your body, but I don't want my body to be touched right now. Yes, okay? Oh, really? What the hell? Mohon maaf, itu anak masih kayak sebulan 2 bulan dan lo ngomong sama anak itu kayak percuma, nggak akan ngerti, masih anak-anak. Kayak gue nggak habis pikir loh, dia kayak ngomelin anak bayi 1-2 bulan dengan harapan dia bakal ngerti gitu. Nggak bakal, dia aja masih kayaknya baru bisa ngeliat, baru bisa mendengar gitu. Ini orang ngadi-ngadi gitu. Lalu ada satu video yang di-share di Reddit yang membuat aku mempertanyakan tentang nilai kemanusiaan gitu. Guys, aku mau nanya, apakah yang kalian lakukan ketika kalian punya anak kalian sedang sakit karena infeksi saluran pernafasan? Apakah kalian langsung mengambil handphone terus langsung membuat video TikTok di sebelahnya? Ya, kalau kalian menjawab iya, berarti sama seperti ibu ini, guys. Ya, dia baru aja melahirkan dan dokter mengatakan bahwa bayinya ini mengalami infeksi pernafasan. Harusnya ini menjadi berita yang sangat menghancurkan ya bagi seorang ibu. Tapi sepertinya tidak bagi dia. Jadi mungkin TikTok tetap jalan, konten tetap terus dibikin. Dan mungkin dia sengaja kayak memanfaatkan situasi yang menyedihkan ini demi mendapatkan views di TikTok. Karena memang banyak yang nonton dan of course kayak hujatannya juga banyak, guys, parah. Dan ini ada beberapa komentar dari netizen. Ini sangat tidak menyenangkan, kamu seharusnya bisa melihatnya. Suasana yang dapat aku lihat adalah sangat tidak pantas di-upload di sosmed. Semuanya demi views, right? Hey, kamu melakukan tarian itu sementara bayimu sedang berjuang untuk hidupnya. Gila. Ya, akhirnya karena banyak hujatan yang dia terima, akhirnya dia membuat video klarifikasi. I understand people are upset with the video that I made. I just want to be clear and communicate that that was me just trying to be positive. I think it's important to just not just assume what someone's going through. Anyways, I took the video down because I could see, you know, where somebody could get the wrong idea, but that honestly was just me just trying to be positive in this situation. But I do want to say thank you for people who have reached out to me and my family, and I just really appreciate it. Ya, mungkin maksud dia tuh baik, dia pengen tetap melakukan kegiatan positif dengan bikin TikTok, mungkin cara dia untuk menghibur dirinya sendiri. Tapi ini semua salah ketika dia memanfaatkan kegiatan positifnya dengan kayak menunjukkan bayinya yang sedang sakit, tapi dia malah tersenyum membuat video tuh kayak nggak make sense aja, kayak di mana rasa simpati lo sama bayi lo sendiri gitu. Tapi untungnya dia udah minta maaf. Dan semoga netizen bisa kayak menerima ya permintaan maafan dia ya. Terus ini yang terakhir nih, jadi ada seorang gadis nih yang memanfaatkan temennya yang tengah terbaring lunglai koma di kasur rumah sakit demi views, demi konten lagi dan lagi ya. There's only one thing I want, and you know what that is. Tapi guys, apakah ini bentuk support yang baik yang bisa kita lakukan ketika teman kita sedang mengalami musibah atau bahkan dia yang lebih parahnya sedang koma? Kayaknya kayak kurang etis aja, teman kita lagi koma tapi kita malah menunjukkan hal-hal itu ke publik, ke sosmed, terus kitanya tuh kayak pura-pura nangis padahal kayaknya itu cuman fake doang. Ya aku nggak tahu sih kalau misalkan itu temennya udah bangun, udah sadar, ngeliat video itu paling kayak kurang ajar lo gitu. Oke guys, kayaknya segitu aja video kita hari ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian akan melakukan hal yang sama ketika teman kalian di rumah sakit sedang koma, terus kalian bikin video TikTok kayak hai guys gitu? Ataukah kalian kayak ya udahlah temenin aja, kasih support, kasih makanan gitu? Gimana menurut kalian? Ini udah keterlaluan banget sih guys. Ini ternyata yang bodoh itu bukan orang Indonesia, tapi orang luar ternyata juga sama aja. Aku pikir cuma netizen Indonesia doang, ternyata semua netizen sama aja sih ya. Tapi nggak semuanya sih, pasti ada yang positif, ada yang negatif. Tinggal kita bisa memilih-milih secara tepat, anjay. Oke, dan kalau kalian ada ide buat konten aku berikutnya, kalian bisa komen di bawah karena aku butuh ide kalian. And thank you so much for watching, and I'll see you on next video. Bye!